Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khairin, syukran. Kakak yang soleh dan soleha, apa kabar pagi ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, kakak yang soleh dan soleha, pada pertemuan pagi ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak yang soleh dan soleha, pada pertemuan sebelumnya, materi PAI kita sama-sama telah mempelajari tentang huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran atau huruf hijaiyah. Kemudian juga kita sudah belajar cara merangkai huruf-huruf hijaiyah di awal, di tengah, dan di akhir. Dan juga kita sudah belajar sama pengenalan yaitu tentang harokat dalam Al-Quran. Baiklah, kakak yang soleh soleha, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan materi PAI, yakni pengenalan cara membaca huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran. Pada materi kali ini yaitu kita akan belajar bersama membaca surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Baik, sebelum Ustadz menjelaskan lebih lanjut, sekarang kakak soleh dan soleha silahkan disiapkan buku PAI-nya. Sudah ya? Kemudian kakak dan soleha boleh membuka halaman 11 ya. Halaman 11 yaitu pelajaran kedua. Pelajaran kedua yaitu kita awali pelajaran di sini adalah tentang surat An-Nas. Perhatikan Ustaz ya. Oke, Ustaz akan awali. Ya, tulisan di belakang depan ini. Ya, materi hari ini yaitu tentang surat An-Nas, yaitu surat An-Nas. Nah, surat An-Nas, siapa yang sudah pernah dengar? Surat An-Nas diturunkan di mana? Ya, diturunkan di kota Makkah. Oke. Nah, diturunkan di kota Makkah ya. Kemudian surat An-Nas ini juga disebut dengan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Berikutnya adalah, siapa yang tahu jumlah surat An-Nas terdiri dari berapa ayat? Nah, surat An-Nas jumlah ayatnya adalah ada 6 ayat. Nah, sekarang kakak yang soleh dan soleha sudah bisa melihat di buku paket masing-masing atau
lihat boleh di video Ustadz dalam catatan terkait dengan surat An-Nas. Nah, dalam pelajaran surat An-Nas ini kita awali yaitu cara membaca surat An-Nas dengan baik dan benar, yaitu secara tartil. Ya. Nah, baik, sebelum kita membahasnya secara keseluruhan apa aja yang terdapat dalam surat An-Nas, mari kita sama-sama membaca surat An-Nas dengan tartil. Boleh ikutin Ustadz ya. Nanti setelah sebelum ikutin Ustadz, dengarkan dulu Ustadz, nanti kemudian baru menirukannya seperti apa yang Ustadz bacakan. Baik, diawali dengan isti'adah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, akan soleh-soleha. Itulah tadi cara bacaan tartil ya, cara baca Al-Quran dengan tartil yaitu surat An-Nas. Nah, kemudian dalam surat An-Nas ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil ya. Di antaranya adalah tadi, apa aja kandungan dalam surat An-Nas ini? Nah, sebelum kita membahas apa aja kandungannya, kita baca dulu sama-sama terjemahannya ya. Baik, surat An-Nas yang pertama adalah Qul a'udzu birabbin nas. Artinya adalah katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia ya, ilahin nas, apa? Sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, yaitu dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan atau kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, itu arti yang ada dalam surat An-Nas ayat 1 sampai 6. Nah, kemudian dari surat An-Nas ini, dari jumlah ayat yang jumlahnya 6 ayat, kakak yang soleha, masih ada yang belum hafal? Ya, mudah-mudahan semuanya sudah hafal ya. Tapi kalau belum hafal, berarti harus sering diulang-ulang agar menjadi hafal ya. Kemudian berikutnya adalah apa yang akan kita pelajari dari surat An-Nas ini. Nah, sekarang yang ada di sini Ustadz hapus ya. Baik, Ustadz akan menjelaskan apa saja kandungan atau pelajaran apa saja yang ada dalam surat An-Nas. Nah, setelah tadi Ustadz jelaskan ya, surat An-Nas diturunkan di kota Makkah atau namanya Makkiyah. Kemudian surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, dan secara terjemahan arti yang dalam Al-Quran tadi juga sudah baca, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, apa saja keuntungan atau kandungan yang ada dalam Al-Quran? Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kita mohon perlindungan ya.
perlindungan pada Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Dalam perlindungan dalam hal apa? Kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari tadi godaan setan, yaitu godaan jin dan setan. Karena dalam surat An-Nas ini tadi Ustaz bacakan bahwa setan itu selalu menggoda manusia. Nah, jadi agar kita terlindung dari godaan setan, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jadi tahu ya, ternyata surat An-Nas ini dianjurkan ya agar kita sering membaca biar kita paham ya. Ternyata kita diminta oleh Allah untuk selalu berlindung kepada Allah, dan mudah-mudahan kita tidak digoda oleh setan ketika dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Contoh dalam kebaikan apa aja? Mungkin dalam waktu sholat, melaksanakan sholat ya, melaksanakan belajar, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang lain-lainnya. Jadi kita semangat ya, tidak tergoda atau tidak bermalas-malasan. Nah, kemudian diantaranya adalah ya tadi ya kenapa kita harus berlindung? Tadi saya sampaikan karena tugas setan itu diciptakan oleh Allah ya, tugasnya hanya untuk menggoda manusia ya. Kita digoda oleh setan agar kita nanti lama-lama kalau tergoda nanti akan menjadi pengikutnya. Nah, ya jadi pengikutnya, dan kita nanti akan menjadi berteman atau menjadi temannya di neraka. Nah, siapa yang mau jadi temannya setan? Ayo. Tentunya tidak ada yang mau ya, kata soleh-solehah. Ya, oleh karena itu kita kalau nanti hatinya yang tidak tenang, baca surat An-Nas. Ya boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus sampai akhir. Mudah-mudahan hatinya jadi tenang. Ya, itu. Jadi kita berlindung kepada Allah ya. Dalam hal apa aja tadi? Tujuannya untuk senantiasa dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hal apa saja tadi? Ya. Misal membaca Al-Qur'an ya. Terus berzikir ya, ada Allah, dan masih banyak yang lainnya ya dalam hal kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu karena kita memang tempat digodanya oleh setan, maka kita harus senantiasa berhati-hati ya, agar senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk kakak yang soleh-soleha, pada pelajaran PAI kali ini kita membahas surat An-Nas, dan kakak yang soleh-solehan dari pelajaran pertemuan kali ini pembahasan kita tentang surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk dapat memahaminya ya. Jadi pembahasan kita insyaallah Ustaz cukupkan, dan sebelum Ustaz akhiri ada tugas-tugas yang harus kakak soleh-soleha laksanakan ya. Baik, ini Ustaz hapus ya. Nah, apa tugasnya? Yang pertama adalah membaca surat An-Nas ayat 1 sampai 6 ya, dengan tartil, dengan bacaan yang benar, divideokan ya. Satu. Yang kedua, Ustadz kasih tugas berikutnya adalah
silakan nanti tulis surat An-Nas diturunkan yang ketiga. Oke. Ayat ya. Inilah ayat surat An-Nas. Baik ya. Untuk materi PAI pagi ini Ustadz cukupkan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk memahaminya, baik dalam bacanya dan memahami kandungan yang ada dalam surat An-Nas. Demikian dari Ustadz, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.